sahabat ID yang seksi dan dahsyat, bertemu lagi dengan podcast di kesempatan hari ini. Nah, sahabat ID yang seksi dan dahsyat, wah seksi dan dahsyat apa tuh? Pikirannya udah kemana-mana. Nah, seksi dan dahsyat itu ada singkatannya nih. Jadi seksi dan dahsyat itu memiliki singkatan seirama, empati, kolaborasi, sinergi, dan integritas. Wah, jadi seksi itu bukan seksi yang lain-lain ya, sahabat ID ya. Nah, dahsyat sendiri itu memiliki arti juga nih, sahabat ID. Jadi dahsyat di sini itu artinya harmoni kolaborasi yang dahsyat dan kaya manfaat, kemudian tak lekang oleh panas dan tak luput oleh hujan. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk slogan ID Sumedang ini ya, seksi dan dahsyat. Oke, baik sahabat ID, pada kesempatan podcast kali ini Vita ditemani oleh Dr. Hetty Kusherni, spesialis patologi klinik. Halo Dr. Hetty, sehat dok? Alhamdulillah. Selamat bergabung nih di kesempatan podcast kita hari ini. Menarik sekali nih dok, kita akan bahas sesuatu topik atau materi yang sebetulnya awam ya dok, cuman kayaknya kita perlu gali lebih lanjut nih supaya sahabat ini semua bisa lebih terreminding gitu terkait materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, topik yang akan kita bawa pada hari ini adalah MCU Lolita. Nah, apa tuh Lolita? Seperti ini ya, nama wanita ya, Lolita gitu ya. Nah dok, boleh dijelaskan nggak dok, MCU Lolita itu apa sih dok? MCU Lolita gitu. MCU Lolita itu yaitu lolos 50 tahun gitu. Jadi untuk orang-orang nih yang sudah berusia 50 tahun, alhamdulillahnya sudah mencapai 50 tahun gitu. Jadi lebih aware nih gitu, mana 50 tahun kan berarti sudah terjadi penurunan fungsi tubuh nih gitu. Sudah terjadi penurunan akumulasi dari kerusakan pada tingkat seluler maupun molekuler yang terjadi dalam waktu yang lama nih, udah 50 tahun dari lahir sampai usia 50 tahun. Atau disebut sebagai penuaan. Ya, lebih ininya penuaan gitu ya. Dari penuaan ini kan jadi terjadinya penurunan kemampuan dari fisik. Betul. Dan maupun ada yang psikis gitu, serta meningkatkan risiko terjadinya suatu penyakit. Oh gitu. Makanya penting nih Lolita ini. Lolita penting ya. Oke, jadi Lolita itu lolos 50 tahun nih sahabat Didi ya. Singkatan lolos dari 50 tahun gitu. Oke, menarik nih MCU Lolita sebetulnya dok, dari yang tadi dokter udah sampaikan kan, MCU Lolita lolos 50 tahun. 50 tahun ini tuh kan terjadi penurunan fungsi atau perubahan fisik manusia gitu ya, orang gitu kita. Nah, terus kenapa sih dok kita harus periksa atau maksudnya melakukan MCU Lolita ini? Nah, kenapa sih perlu gitu ya? Nah, berdasarkan WHO juga sama Riskesdas, riset kesehatan dasar kesehatan Indonesia gitu ya, terdapat 5 penyebab kematian tertinggi di Indonesia gitu saat ini tuh. Salah satunya yang pertama stroke. Usia 50 tahun ini peningkatan risiko terjadinya stroke itu tinggi. Itu hampir 131,8 kasus kematian per 100.000 penduduk. Gitu, per 100.000 penduduk Indonesia gitu. Yang kedua yaitu serangan jantung, ketiga diabetes mellitus, kemudian TBC dan sirosis hati. Jadi semakin usia 50 tahun itu bukannya ya alhamdulillah sih sudah mencapai 50 tahun gitu, tapi was-was juga nih karena di usia di atas 50 tahun ini risiko terjadinya kematian stroke, serangan jantung, diabetes mellitus itu sangat tinggi gitu. Ya. Jadi memang ada riset dan ada datanya juga ya dok bahwa ada 5 penyakit tadi ini sahabat ini, bahwa 5 penyakit yang penyumbang terbesar terhadap kematian ya dok, kasus kematian ya. Salah satunya tadi stroke, kemudian serangan jantung dan diabetes ya dok ya. Diabetes mellitus. Menarik. Kalau gitu kita akan lanjut nih dok, bahas terkait medical check up itu sendiri ya dok ya. Boleh ya dok disampaikan secara ringan tujuan dari medical check up itu sendiri itu apa sih dok? Jadi medical check up itu sendiri kan merupakan suatu pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pencegahan dan deteksi dini gangguan kesehatan pada individu yang merasa sehat gitu. Jadi kita ngecek nih untuk MCU untuk individu yang memang sehat nih. Tujuannya ini untuk mendeteksi dini adanya suatu kelainan dalam organ tubuhnya, suatu penyakit yang seharusnya kalau misalnya kita kedeteksi dari awal nih, kalau dari sehat kita kedeteksi ini ternyata ada suatu sign nih, gitu, kelainan nih.
kita lebih pencegahannya lebih cepat kan gitu. Pengobatannya bisa lebih awal untuk mencegah terjadinya ke arah komplikasi atau tadi penyebab kematian tertinggi nih gitu. Oke. Jadi perlu di garis besar ya, sahabat IDI semua nih. Jadi medical check up itu untuk orang yang sehat. Jadi sahabat IDI nih kalau yang merasa sehat tuh bukan berarti sehat-sehat aja. Tetap harus periksa medical check up tuh penting karena memang medical check up itu untuk mendeteksi secara dini gitu ya, tanda-tanda atau sign yang tadi dokter bilang kalau misalnya kita nggak bisa lihat gitu. Makanya medical check up itu memberikan penglihatan kita lebih jauh gitu terhadap kondisi tubuh kita sendiri. Nah, oke, menarik ya dok. Nah sebetulnya medical check up ini kalau misalnya kita lihat lebih jauh nih ya dok, medical check up itu terdiri dari pemeriksaan apa aja sih dok? Jadi pemeriksaan medical check up itu sebenarnya pemeriksaan yang menyeluruh gitu, komprehensif gitu. Nggak hanya yang kita lihat pemeriksaan yang tahunya kan kalau medical check up tuh pemeriksaan lab aja nih gitu kan, yang secara awamnya ternyata sebenarnya tidak gitu. Jadi kompleks gitu pemeriksaan yang cowok ini gitu. Boleh dok disampaikan dok apa aja tuh rinciannya? Jadi sebenarnya yang cowok ini melibatkan beberapa bidang gitu dari spesialis patologi kliniknya di laboratorium, spesialis radiologinya, kemudian dokter penyakit dalam, dokter misalkan kebedahnya, penyakit anak, atau penyakit-penyakit yang memang jadi mengarah ke situ gitu. Dan dokter umum juga sebenarnya bisa gitu untuk mendeteksi dari awal nih gitu, dari pertama kali pasien datang atau misalnya orang datang untuk MCU itu kita pasti tanya-tanya dulu nih atau disebutnya anamnesis untuk kalau dari secara medisnya gitu. Anamnesis. Jadi anamnesis ini kita menggali nih gitu, menggali seorang ini apa sih yang dikeluhkannya gitu. Adakah riwayat penyakit sebelumnya? Adakah riwayat penyakit atau keluarga sebagai faktor risiko yang nantinya misalkan dia menjadi meningkat nih penyakitnya karena ada penyakit faktor risiko gitu. Atau riwayat konsumsi obat sebelumnya kita dapat ditanya di anamnesis. Gitu. Oke. Lebih awamnya mungkin kita sebut pemeriksaan fisik dokter ya dok ya, fisik. Sebelum pemeriksaan fisik tuh anamnesis dulu. Nah udah tanya-tanya nih kayak tadi jawab lah gitu, jawab dokter sama pasien. Selanjutnya dilanjut ke pemeriksaan fisik. Nah pemeriksaan fisik ini kita lihat dari tanda vital pasien. Tanda vital tuh bisa dari detak jantungnya, tekanan darah. Kemudian itu pemeriksaan fisik dari kepala sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita periksa ada kelainan atau tidak. Anamnesis, terus kemudian fisik dokter kemudian dilanjut ke pemeriksaan penunjangnya, radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Oke. Mari kita akan bahas lebih dalam terkait pemeriksaan si radiologinya dulu nih dok. Nah, pemeriksaan radiologi untuk medical check up tuh apa aja sih dok? Jadi pemeriksaan radiologi ini pemeriksaan untuk medical check up biasanya sih untuk yang utamanya gitu ya, X-ray, ronsen atau sebutnya ronsen ya. Pemeriksaan ronsen gitu, maksudnya X-ray dada, torak gitu. Dia untuk mendeteksi tadi kalau misalkan penyumbang TBC terbanyak berarti lihat nih ada suatu infeksi nggak di lapang parunya gitu, atau misalkan ada suatu pembesaran di gangguan jantungnya gitu, pembesaran jantung bisa kita lihat di ronsennya gitu. Setelah pemeriksaan fisik kita pemeriksaan ronsennya yang utamanya misalkan dominasinya yaitu X-ray toraks sama pemeriksaan untuk irama jantung yaitu elektrokardiograf. Pemeriksaan untuk irama jantung jantungnya. Pemeriksaannya namanya elektrokardiograf ya. Jadi dua pemeriksaan radiologi yang tadi perlu diperiksakan adalah X-ray dan elektrokardiograf. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan penunjang selanjutnya nih untuk medical check up, pemeriksaan laboratorium ya dok ya. Pemeriksaan laboratorium itu terdiri dari apa aja sih dok? Jadi pemeriksaan laboratorium sebenarnya banyak ya. Semua sel tubuh, semua darah, maupun semua jaringan, dari sel, dari darah, urin, dahak, air liur, itu semua kita bisa periksa gitu. Dari laboratorium gitu. Bisa kita mengecek semua yang ada di dalam tubuh kita gitu. Yang biasa untuk yang MCO ini gitu ya, yang dasarnya ini ada pemeriksaan hematologi, untuk lihat ada suatu infeksi ataupun inflamasi gitu. Kemudian untuk kekimianya kita parameternya bisa fungsi ginjal. Untuk melihat sudah terjadi pada lalu lintas kan terjadi penurunan fungsi ginjal apa tidak gitu kan. Ini biasanya pemeriksaan ureum, kreatinin sama urin lengkap, urin rutin gitu biasanya. Kemudian pemeriksaan fungsi hepan. Lihat nih apakah selama 50 tahun ini kita mengkonsumsinya kan banyak udah makan obat, banyak makan makanan yang kurang antioksidannya rendah gitu kan. Kita lihat nih adakah
kerusakan di heparnya sudah terlihat apa enggak, apalagi yang untuk yang konsumsi yang kayak alkohol atau obat-obatan kita bisa kedeteksi kan. Itu ada yang ada gangguan hepar apa tidak. Biasanya periksanya ALT, alamin transferase ataupun AST gitu. SGOT atau SGPT lah yang lebih awalnya. SGPT. Oke. Untuk fungsi hepar tadi pemeriksaannya SGOT dan SGPT atau ALT atau AST ya dok ya. Oke. Nah udah gitu bisa ke profil lipid. Kita profil lipid ini yaitu untuk mengecek sebagai faktor risiko terjadinya sumbatan di pembuluh darah, bisa terkena stroke ataupun ke tadi serangan jantung. Profil lipid ini bisa terdiri dari kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida. Terus asam urat juga bisa kan, karena ada faktor risiko udah usia tua, biasanya makan segala macam, tiba-tiba sakit lutut, sakit kaki, kalau asam uratnya tinggi. Asam urat, profil lipid, tadi fungsi ginjal, kemudian fungsi hepar ya. Terus ditambah lagi ada pemeriksaan untuk yang fungsi dari glikemiknya, glukosanya. Karena semakin usia semakin tinggi, terjadinya diabetes itu semakin tinggi kan sekarang gitu. Pemeriksaannya apa aja tuh dok? Ada glukosa darah tuh sebenarnya banyak nih, bisa saat puasa, bisa nggak puasa. Ada glukosa darah sewaktu, pada saat diperiksa saat itu juga kita dicek nih. Terus glukosa darah puasa, pada saat puasa kita ngecek nih gitu. Terus glukosa darah postprandial, jadi setelah puasa kita makan dulu 2 jam baru kita cek lagi. Sama kadar HbA1c gitu. HbA1c ini yaitu untuk mengetahui kontrol glukosa selama kurang lebih usia 3 bulan nih, dia kontrol glikemia terutama untuk pasien-pasien yang diabetes mellitus gitu. Kita ngecekin apakah kepatuhan minum obat sama kontrol glukosanya bagus apa tidak. Banyak ya ternyata ya untuk pemeriksaan glukosa itu sendiri juga banyak tuh sahabat ID ya. Jadi memang harus diperiksakan, idealnya mungkin harusnya diperiksakan semuanya ya dok ya, biar lebih jelas gitu dok ya, kondisi kesehatannya bisa maksudnya dengan pemeriksaan glukosa puasa, dengan pemeriksaan mungkin tambahan HbA1c itu jadi semakin jelas gitu kondisi glukosa seorang pasien yang akan diperiksa. Ya sebenarnya, tapi untuk yang pada deteksi awal tanpa adanya faktor resiko, sebenarnya glukosa darah sewaktu atau glukosa darah puasa saja sudah cukup sebenarnya. Kecuali kalau misalnya pada saat pemeriksaan awal ternyata glukosa darah posisinya meningkat nih gitu. Kita harus pemeriksaan lanjutan yaitu HbA1c-nya. Oke, baik. Oke, menarik. Jadi itu ya sahabat ID, pemeriksaan yang memang harus detail, basic dari medical check up, item-itemnya tuh yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hetty. Nah, tapi sekarang kita akan bahas nih, karena topik kita MCU Lolita, tentunya ada pemeriksaan khusus nih ya dok ya untuk medical check up di usia 50 yang sudah menempati angka 50 tahun nih. Ada pemeriksaan apa aja nih dok yang khusus ini? Nih, pemeriksaan yang untuk Lolita khusus ini yaitu tadi karena pada Lolita ini kan usia 50 tahun nih semua fungsi tubuh segala macam sudah terjadi penurunan. Sama terdapat suatu penyakit yang memang terjadi pada usia yang memang tua gitu. Salah satunya misalnya pada yang laki-laki kebanyakannya itu adanya suatu pembesaran dari prostat gitu. Atau disebut sebagai kanker prostat atau BPH, binatang prostat hipertrofi gitu. Jadi bisa ada satu pembesaran dari prostat, bisa jangan ataupun ganas gitu. Nah, kita bisa deteksi dengan pemeriksaan prostat spesifik antigen di laboratorium gitu. Nih PSA ini apa sih gitu kan ya? PSA ini merupakan suatu epitel prostat, protein yang dihasilkan oleh epitel prostat gitu, yang bertujuan untuk mendeteksi adanya suatu kelainan di prostat ini gitu. Jadi terutama untuk pasien-pasien yang memang memiliki faktor risiko di keluarganya, ada yang pernah diriwayatkan kanker prostat atau pembesaran prostatal, baik itu pembesaran prostat yang jinak ataupun yang ganas, ya harus screening seberkala mungkin gitu. Screening minimal 3 tahun sekali untuk pemeriksaan PSA. Atau pada untuk yang memiliki faktor risiko memang di keluarganya memiliki riwayat kanker prostat, itu ya harus tahun sekali lah harus cek-cek PSA-nya. Oke. Jadi pemeriksaan khusus untuk di usia 50 tahun utamanya untuk laki-laki atau pria gitu ya dok ya. Itu ada pemeriksaan namanya PSA sahabat Didi ya. Jadi harus di mark nih nanti kalau apalagi yang tadi dokter Hetty sampaikan nih, kalau misalnya di keluarga ada yang punya riwayat pernah menderita kanker prostat gitu. Nah itu kita sebagai keluarga harus aware dan kita harus coba untuk cek nih PSA-nya gitu.
gitu ya dok. Nah itu untuk pria dok, kalau misalnya untuk wanita ada nggak dok pemeriksaan yang Wanita ada, yang usia tadi 50 tahun, selain pria dan wanita ini bisa nih, osteoporosis kan udah sering ya biasanya pada tua-tua, yang udah usia 50 tahun, udah sering ngeluh dari kaki lah, gampang kalau jatuhnya gampang patah gitu kan. Kita bisa ngecek bone density atau kepadatan tulang sama vitamin D gitu. Oke. Jadi untuk melihat ke arah osteoporosis, pemeriksaan penunjangnya yang bisa kita lakukan adalah bone density tadi dan vitamin D ya dok ya, pemeriksaan vitamin D. Oke, kalau untuk yang tadi yang pria tuh ada PSA dok. Kalau yang wanita spesifik sendiri untuk 50 tahun yang harus diperiksakan mungkin ada? Untuk yang wanita yang diperiksakan itu karena sering terjadi pada usia-usia tua itu kan adanya kanker serviks ya, sama kanker payudara. Oke. Kalau misalnya untuk kanker payudara dulu nih dok. Kanker payudara sebenarnya yang dilakukan kalau yang tanpa pemeriksaan itu kita sebenarnya bisa sadari ya, periksa payudara sendiri. Iya, sering ya sahabat ini kita dengar sadari itu ya, periksa payudara sendiri. Oke. Terus lebih detailnya bisa cek pemeriksaan radiologinya, mamografi untuk ngecek nih lebih lanjut nih kalau misalnya ada ternyata benjolan, kita cek mamografinya dicek. Oke. Itu untuk yang payudara ya dok ya. Kalau untuk organ lain yang tadi serviks gitu, kita bisa kalau misalkan berkala itu harus sering pap smear untuk yang perempuan gitu. Jadi cek epitel dari saluran rahim wanitanya gitu. Kita diperiksain ada kelainan atau tidak gitu. Oke. Dengan pemeriksaan dengan pap smear ini. Pap smear ya. Pada saat ini sih ada sih pemeriksaan yang terbaru gitu, namanya cervix scan. Dia deteksinya lebih sensitif gitu ya. Jadi bisa mendeteksi pada saat belum terjadinya adanya suatu lesi atau kerusakan di epitel leher dinding rahimnya gitu, di rahimnya gitu. Itu lebih advance ya dok ya. Jadi periksa deteksi diri HPV DNA-nya, dia dapat mendeteksi 14 tipe dari suatu DNA-nya. Oke. Bisa diperiksanya tadi bisa lewat dari cairan urinnya gitu, air seninya, atau bisa periksa dari di swabnya dihapus dengan sama kayak pap smear di epitelnya diambilin. Oke. Yang selama ini mungkin sahabat ID sendiri mungkin tahu ya kalau pemeriksaan pap smear itu kan memang harus diambil sampelnya dari kemaluannya ya, dari vagina ya. Tapi ternyata tadi dokter Hetty sempat sampaikan kalau sekarang ada pemeriksaan yang advance juga. Ternyata bisa dilihat dari urin. Kalau misalnya orang yang kayak risih kali ya, kalau kita risih ngeliat terus diperiksain sama orang gitu, bisa dengan swab tadi dengan sampelnya ini urin ya. Ada pemeriksaan terbaru untuk cek kanker serviks itu dengan urin. Wah, menarik sekali nih dok untuk bahasannya nih. Jadi kita sekarang tahu nih ya, medical check up itu ya memang harus dilakukan karena memang melihat seluruhnya dari atas sampai bawah itu bisa terlihat gitu kondisi tubuhnya gitu ya dok ya. Wah, menarik sekali. Oke, terima kasih banyak Dokter Hetty atas kesempatannya. Harapannya ini mudah-mudahan sahabat ID semua bisa semakin aware ya dok ya, bisa semakin berlomba-lomba lah untuk segera memeriksakan kondisi kesehatannya. Karena ingat tadi yang disampaikan Dokter Hetty bahwa pemeriksaan medical check up itu untuk orang yang sehat ya, jangan nunggu sakit ya sahabat ID ya, karena kalau udah nunggu sakit tuh udah nggak perlu lagi medical check up karena udah sakit ya dok ya. Oke baiklah sahabat ID sekalian, kita sudah berakhir podcast kita hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi sahabat ID semua. Dan untuk sahabat ID yang ingin memberikan masukan untuk topik atau materi yang lebih lanjut yang akan kita bahas di next podcast kita, boleh langsung komen di kolom komentar ya. Oke, baiklah. Terima kasih Dokter Hetty. Sampai bertemu di kesempatan